diawali dengan rantang lagu Indonesia Raya dipimpin oleh saudara kita. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaan kita bersatu, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta, Indonesia. Selesai. Umat bicara nasional kedua Ikatan Advokat Indonesia Bapak Prastowo Indonesia. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat Bapak Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yang terhormat Bapak pertama-tama pejabat kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dengan benar bersama-sama menghadiri acara pembukaan musyawarah nasional kedua Ikatan Advokat Indonesia yang selanjutnya pula atas nama panitia penyelenggara kami mengucapkan selamat datang di Jakarta. Berikutnya kepada para delegasi Ikatan Advokat Indonesia yang datang dari seluruh Indonesia. 5 tahun yang lalu kita bertemu di forum yang sama dan saat ini pula kita berkumpul pada arena dan ajang yang sama, dan mudah-mudahan yaitu kali ini akan tetap yang ada dengan jumlah peserta sebanyak 415 orang. Demikian laporan singkat ini kami sampaikan, dan dengan mengingat pepatah tiada kaitan yang tak lepas, maka apabila di dalam penyelenggaraan penyambutan Hadirin yang terhormat, berikut ini sambutan tutup. Kami pertama-tama ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesediaan saudara-saudara memenuhi undangan kami hadir pada pembukaan. Kami mengucapkan siap ikut berpartisipasi dalam munakin yang menunjukkan kecintaan, sense of belonging, let's be the God yang membuktikan secara nyata yang tidak bisa dibaca bahwa kalian berada dalam banyak iman. Telah banyak peristiwa yang harus dihadapi tadi untuk mempertahankan asas kebebasan atau independence of mankind dan progresi
menuntut izin pakai bertindak hanya di hadapan pengadilan, kejaksaan dan kepolisian. Akan tetapi seorang advokat mempunyai ketika di luar pengadilan sebagai konsultan atau penasihat hukum, dan lebih dari itu seorang advokat mempunyai fungsi sebagai yang disebut agent of law untuk berperan dalam pembangunan dan pembaharuan hukum, baik dalam membela perkara perdata dan pidana maupun dalam pembukaan undang-undang. Sebagai penjelasan, Bapak Menteri Kehakiman ada dikaji selalu ikut membicarakan persiapan dan perencanaan undang-undang putusan di DPR dan diundang. Dan sampai sekarang sudah bertahun-tahun terus berjalan, yang mengakibatkan pelecehan terhadap penegak hukum, baik hakim, jaksa, polisi, dan advokasi, yang tidak dapat dihadapi oleh masing-masing sendiri-sendiri, akan tetapi harus dihadapi bersama-sama antara penegak hukum dengan menjalin saling pengertian dan penghargaan. Khususnya para advokat, karena semua penegak hukum harus mempunyai sikap yang sama untuk menegakkan hukum yang adil bagi semua anggota. Dalamnya berbangsa dan berbangsa yang lemah dalam menghadapi ekspansi kapital raksasa dari bawah, yang menggunakan sistem pasar bebas dan keamanan dan pembaharuan hukum, baik melalui undang-undang, undang-undang peradilan, dan polisi pemerintah, bersama dengan peranan advokat sebagai agent of law. Jika ada yang sudah mengalami bermacam-macam tantangan sejak dengan permohonan masyarakat dan aspirasi para anggota, yang harus tumbuh secara bebas dalam bentuk duduk di rumah atau disimulkan, karena anggota karena aliran dasar setiap anggota harus tumbuh dan berkembang untuk para anggota itu sendiri, para penegak hukum dan masyarakat. Hadirin yang kami hormati, berikut ini sambutan Bapak Gubernur Jawa Barat Jakarta beserta persoalan keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mahkamah Agung Indonesia, yang terhormat Bapak Menteri Kehakiman Indonesia, ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin sekalian yang terhormat, berskala nasional, yakni Musyawarah Nasional Ikatan Advokat Indonesia. Tentu saja kami sangat mengharapkan bahwa kondisi dan situasi kota ini Yang saya hormati Saudara Haryono, instansi militer dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, saudara-saudara pimpinan Kadin di pusat daerah, hadirin peserta Munas 2 Kadin yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita berkumpul di tempat yang dekat ini menjelang pembuka, dan untuk itulah saya pesan
sponsor yang datang dari IKDIN yang membayar biaya hotel saya. Demikian pula saya tidak akan, bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk merekayasa karena saya bukan insinyur. Apalagi saya pikir tidak perlu saya ngedrop karena saya tidak mempunyai tempat tahu. Perawatan yang penting untuk menentukan
Jadi saudara sekarang sudah jelas dan kita sudah sama-sama dengar apa pendapat kita. Kata tertipu harus dicantumkan dalam acara keberapa itu. Jadi memang disinilah tidak perlu saya kira diperdebatkan. Kalau menurut saya biarlah begitu, sudah disusun oleh tim supaya acara atau komunikasi masing-masing bisa saudara. Apakah mengenai dua hal? Pertama, bicarakan adalah mengenai masalah saksi, mengenai lain yang ada di dalam proses ini. Apakah ini dipercayakan kepada kami atau kita kembali yang dikembangkan dan terpahami? Baru setelah itu apakah kan dulu baru nanti kami akan menempatkan dipimpin oleh Ketua Umum Institut Ikadun dengan acara sebagai berikut: pengesahan acara, pengesahan tata tertib, kemudian saudara-saudara
kembar. Oleh karena itu, saya sekarang menyerah, tapi berikan perlindungan yang cukup agar saya, Ruko, dan lain-lain tidak dinilai sebagai orang yang jadinya yang begitu saja mengiyakan rekayasa dan lain-lain dan lain-lain. Saya tidak menuduh rekayasa. Bagaimana? Ini sudah dibahas oleh Rakernas. Ya, di dalam anggaran dasar disebutkan apa yang sudah dibicarakan di dalam Rakernas itu diamanahkan, dimintakan pengesahannya oleh Munas. Habis. Yang bersangkutan itu dan ada juga Lihat hasil dari Rakernas terutama rekomendasi untuk pasal 14 ayat 3, nampaknya ada peluang munculnya seorang tokoh yang tak tergantikan, karena ini dalam pasal itu sama sekali tidak ada batasan berapa kali dia boleh menjabat. Sebelum saya menjawab itu, saya kira saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa saya kebetulan duduk sebagai ketua komisi A yang membahas masalah rekomendasi, usul rekomendasi perubahan anggaran dasar pasal. Itu pun pada waktu saya menjadi ketua itu secara kebetulan, karena yang ditugaskan untuk menjadi ketua komisi pada waktu itu berhalangan, sehingga saya diminta oleh anggota komisi untuk memimpin komisi A, karena waktu itu satu-satunya orang di situ yang masih ada tertinggal di Batu waktu itu. Jadi pada waktu masalah pasal 14 itu dibicarakan, saya juga agak heran, banyak cabang-cabang itu yang secara unblock minta dilakukan perubahan. Alasannya karena terutama cabang-cabang kecil itu sulit mendapatkan pimpinan. Kalau itu dibatasi itu 1 tahun itu sulit mendapatkan pimpinan yang lain, sehingga diusulkan supaya batasan itu dihapuskan. Apa sebabnya? Untuk menjadi pimpinan cabang itu kadang-kadang memang sering banyak pengorbanan waktu, pengorbanan pemikiran, juga pengorbanan yang lain-lain. Itulah yang menjadikan orang sebetulnya nggak begitu senang, berminat untuk menjadi ketua cabang. Jadi usul ini sebetulnya dari cabang, tetapi pasal 14 ayat 3 bukan hanya cabang, menyangkut juga ketua umum, sehingga otomatis sekaligus cabang dan ketua umum. Ini saya cuma ingin menunjukkan bahwa rekayasa sebetulnya nggak ada dari dulu, tapi ini murni permintaan. Dan itu pun sebetulnya sudah 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu itu sudah waktunya sekarang dalam Munas ini untuk disahkan. Karena itu persyaratannya rekomendasi kepada DPD untuk disahkan ke Munas. Nah, tinggal sekarang Munas ini mau mengesahkan atau tidak. Kalau mau mengesahkan, persyaratannya adalah mayoritas biasa, artinya setengah tambah 1 itu sudah bisa. Ada juga yang 3/4, ini enggak, cuma setengah tambah 1. Nah, tadi itu ada usul dibicarakan di mana? Apakah dibicarakan di Munas atau di komisi? Sebetulnya sebagian besar menginginkan perubahan itu dibicarakan di Munas, tapi ada sebagian yang mengerti di komisi yang baru kemudian dibawa lagi ke Munas untuk tercapai satu kesepakatan semua itu
komisi, dari komisi nanti mau dibawa lagi ke Munas, kira-kira begitu, untuk disahkan. Ya kalau memang floornya menghendaki tidak disahkan, ya tidak disahkan. Itu kewenangannya pada Munas. Terus Munas itu sebetulnya kekuasaan tertinggi. Jadi anggaran dasar itu pun tunduk Munas. Mau dirubah, itu semua sebetulnya tergantung Munas. Dan kita ini kan anggaran dasar itu kan kita tidak bisa menerima sebagai suatu barang mati. Kita tidak bisa melihat itu sebagai setia kepada aksara, itu aja kan nggak bisa. Jadi kalau perkembangan masyarakat hukum yang bergabung dalam Kadin ini menghendaki adanya perubahan, ya dirubah. Bahwa itu dikaitkan dengan membuka peluang untuk terus itu, ya itu sebetulnya juga tidak diharapkan. Dalam pengertian orang itu kan ada batasnya, kemampuan fisik dan sebagainya itu kan ada batas. Untuk ya pada saat-saat yang 5 tahun ini bisa menyelesaikan beberapa permasalahan dalam internal Kadin yang memang belum selesai. Konsolidasi sudah, tadi kan kita buat konsolidasi sudah cukup. Tetapi ini yang mau kita hadapi sekarang kan lain. Menghadapi globalisasi gimana? Kita itu pun juga dibicarakan bahwa menghadapi globalisasi agar advokasi Indonesia itu menjadi tuan di rumah sendiri, itu kita harus menghadapinya secara kritis. Juga antara lain disebutkan di situ, coba ini saya bacakan salah satu poin yang menjadi keputusan dari Rakernas itu liberalisasi merupakan tantangan yang perlu ditanggapi secara rasional. Dalam menghadapi era liberalisasi, rasa nasionalisme tetap perlu dipupuk terus. Komitmen kepada rakyat kecil tetap menjadi pegangan tujuan dan bagian dan merupakan perjuangan kita sesuai dengan kemampuan. Masalahnya adalah pernah berhenti dan terus akan berkembang. Ini menandakan bahwa permasalahan itu pun tidak akan berhenti. Kalau memang kita berpikir bahwa kita khawatir kita akan tidak memiliki seorang tokoh yang bisa membawa advokat ini menghadapi masalah-masalah besar itu, lalu kapan batas kekhawatirannya? Justru itu saya bertanya, nampaknya akan muncul peluang kehadiran seorang tokoh yang tidak tergantung. Ya ini memang ada faktor-faktor demikian, tetapi saya melihat Susir Haryono ini memang sementara ini tetap diperlukan karena sebagai faktor pemersatu. Kalau itu tidak dipertahankan, ini putra mahkotanya terlalu banyak. Semua ingin menjadi ketua umum, dan itu juga bisa merusak organisasi. Dalam Munas memang bisa terjadi polarisasi yang tidak menguntungkan organisasi. Oleh karena itu orang berpikiran ya kita sementara ini dulu, sambil kita coba membenahi supaya putra mahkota ini bisa saling menyesuaikan, sehingga nanti kalau memang muncul sebagai penggantinya ini bisa secara smooth. Tapi organisasi ini kan termasuk yang masih baru. Dulu kan ini kan hasil leburan dari berbagai organisasi dan sebagainya. Ya itu banyak problem yang harus dihadapi. Dan ini Pak ini termasuk yang bisa sampai ada eksistensinya sampai sekarang tetap terjamin, kewibawaannya juga
terjamin kemandiriannya, tapi pengertian kemandirian ini tetap dalam komitmennya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi bukan independen asal independen, itu saya kira tidak demikian prinsip kita. Independen, ya itu, tetapi dasarnya itu ada. Itu belum jelas, tidak ada batas. Nah, kalau saya kaitkan dengan masalah regenerasi, apakah dengan tanpa batas semacam itu cukup memacu Kadin untuk segera melakukan regenerasi, mengangkat bibit-bibit lain untuk menduduki posisi itu dalam konteks mampu membuat dia menjadi integrator baru? Kalau saya sebetulnya lebih setuju istilahnya bukan regenerasi, saya lebih setuju istilahnya itu revitalisasi. Dan revitalisasi itu inklusif regenerasi, tapi regenerasi belum tentu itu merupakan revitalisasi. Jadi yang penting buat saya itu revitalisasi. Jadi walaupun mungkin orangnya sama, tapi kalau ide-idenya itu ada pembaharuan, itu lebih penting daripada ada regenerasi. Tapi kadang-kadang bisa kalau yang memegang ini kualitasnya belum bisa mencukupi. Nah, ini Kadin dalam posisi seperti itu. Tanpa batas semacam itu, Kadin akan tidak segera menyiapkan calon-calon pengganti baru yang diharapkan bisa mempunyai kualitas yang sama. Kalau memang disiapkan baik-baik kan. Ini mempersiapkan kader itu sebetulnya menurut pendapat saya itu tidak semudah yang diharapkan. Artinya kader itu kan bisa muncul itu tidak karena disiapkan, itu karena mendapat kesempatan di masyarakat. Dari kesempatan itu muncul seorang pemimpin Diberikan oleh DPR. yang jelas. Jadi kesempatan itu memang diberikan, tapi itu tidak seperti sekolah begitu naik. Kata apa mulai dari kata tertib apa mulai ada yang kalian bayangkan ini peristiwa 5 tahun yang lalu saya organisasi komite apa yang terlihat pada waktu itu kita sudah hampir deadlock lah ya. Saya bangga, saya sebetulnya saya banyak polisi oknum menyambutnya kalau tidak jangan lagi bekerja pada waktu 5 tahun lalu itu semua udah goyang, pada waktu itu udah goyang, tapi saya nggak sombong, saya itu jadi
kan terserah, setiap orang berhak untuk punya pendapat kan, berhak untuk menyerang, untuk apa saja dah. Ini namanya demokrasi. Terserah aja, boleh. Tapi putusan kata akhir untuk menentukan bagaimana jalannya, bagaimana berisinya, itu ya Munas sendiri. Munas sendiri yang memimpin. Munas nggak ada perintah, saya nggak perintah. Ya, Munas sendiri yang menentukan. Artinya kedaulatan, Munasnya berdaulat. Kedaulatan itu nggak bisa diatur-atur, disodok-sodok, nggak bisa. Kalau orang boleh berpendapat itu bebas kok, ya kan? Itu kan bebas, nggak ada soal. Ya terserah kan PRT yang bikin Munas. Mau diapain ya terserah Munas, ya. Mau dipendek nggak, mau diapain ya Munas. Itu dia kan Munas kan, itu yang berdaulat itu Munas, yang berdaulat itu. Bukan saya yang berdaulat itu. Saya nggak ngatur apa-apa, saya ini diatur oleh Munas gitu loh, ya. Nanti kalau ada Pak, Nah, orang luar dibuka maunya. Yang penting itu apakah siapapun yang terpilih, termasuk yang punya terpilih, itu membawa aspirasi, membawa cita-cita, membawa ide-ide, membawa perjuangan daripada para anggota atau tidak. Itu ukurannya. Bukan, oh kamu ada, bukan soal itu. Bisa membawa aspirasi nggak? Bisa membawa benderanya atau tidak? Kalau nggak bisa, ya sendiri akan mati. Ya sendirinya. Saya nggak kasih contoh lah. Saya kasih contoh. Itu bukan siap nggak siap ya. Bagaimana kemauan aja, bagaimana kemauan rakyat ya. Itu yang punya berdaulat apa-apa. Mau ya bukan mati ya. Mau apapun itu, mau apapun itu bagaimana kemauannya aja. Kita itu hanya pengabdi ya, pamong ya. Bukan, baju itu hanya alat ya, alat ya, alat. Syukur-syukur ya bisa meresapi, bisa menjiwai apa yang berkembang di masalah itu sendiri. Kita alat ya. Oh kalau itu semua orang juga tahu, semua jualan atau bagaimana saya ke arah mana saya bergerak itu sudah masyarakat juga tahu, saya lagi itu, ya enggak kan? Sudah penuh untuk koran-koran, sudah 2 bulan penuh. Loh, kalau perubahan itu berkaitan dengan perkembangan masyarakat sendiri. Sekarang perubahan yang mendesak sekali itu, bagaimana masalah liberalisasi harus diarti. Undang-undang apa yang harus dikerjakan, ya, yang bisa melindungi hak-hak rakyat, yang belum bisa melindungi profesi. Jangan orang-orang lawyer asing itu seenaknya sendiri dicinta pada tanggung jawab, kan? Kita menanggung semua beban, mereka yang nggak pakai beban apa-apa, hanya cari duitnya dada, ya. Dan itu hanya kan sistemnya kan sistem dagang ya, law business ya katanya. Sistem dan law business itu ya berarti komersialisasi daripada jasa hukum. Itu di Amerika ada Eropa juga ditentang hebat itu. Tapi masih berjalan juga, ya. Dan di sini kita juga masih menentang itu, masih menang. Law business ya, bukannya kita yang dituju dengan law business bahwa kita ada menjalankan hak kontrak-kontrak yang menyangkut bisnis soal tidak, tapi bukan law business. Law ini tetap menghadirkan pada keadilan, melindungi yang lemah. Tidak bisa asal kuat aja menyongkolkan nasib, itu nggak bisa dong. Itu harus dicegah. Mentang-mentang kuasa punya duit, monopoli semua dilarang, dia sendiri yang boleh, itu nggak bisa. Ya, kita mau tugas ya, bagaimana menegakkan hak asasi, bagaimana menegakkan dulu demokrasi. Apakah konsultan kesehatan bisa ini? Kita harus tunduk pada itu. Dan kita masih punya kewajiban untuk pengembangan dan pembangunan hukum. Apakah kesehatan asing tahu? Ya enggak kan? Dia harus turut, harus tunduk, harus mengikuti etik daripada kita. Kalau enggak, ada duit sana sini sudah cukup. Ya. Saya mau terangkan dulu bedanya antara anggaran dasar yang menyebutkan mengenai masa jabatan dengan masalah yang disebutkan dalam PRT sebagai syarat-syarat untuk menjadi ketua umum. Saya akan jelaskan dulu. Yang satu itu masalah masa jabatan. Jadi maksudnya itu supaya memberi kesempatan pada yang lain, ya kan begitu. Sebetulnya masalahnya tidak terlalu substansial gitu menurut saya. Ya, tapi memang itu masuk dalam anggaran dasar. Sebaliknya di PRT
itu persyaratan-persyaratannya itu substansial, sangat substansial, karena itu menyangkut dari kualitas seorang ketua umum, begitu. Yang dipentingkan oleh peraturan rumah tangga atau saya katakan aspirasi dari IKADIN sendiri adalah bahwa yang penting ya bukan sekedar ilmu yang tinggi, bukan begitu, dedikasi terhadap IKADIN-nya pertama. Yang kedua masalahnya adalah loyalitas pada IKADIN, ya. Jadi itu menyangkut juga kiprahnya, apa sih yang sudah dilakukan untuk IKADIN-nya, begitu. Itu sangat penting. Jadi kita bisa bedakan ya. Kalau sekarang dikatakan misalnya nanti bahwa katakan anggaran dasarnya bisa dirubah, kenapa PRT tidak misalnya? Itulah alasannya. Satu menyangkut hanya sekedar mengenai masa jabatan, satu lagi menyangkut kualitas. Kualitas yang lebih pada spiritnya ya, yang di dalam lah, yang dalam. Tentang kemungkinan adanya perubahan arti atau yang pada Munas kali ini apa gimana? Siapnya aja. Ya silahkan aja, nggak masalah. Tapi saya harus mengatakan sebagai ketua steering committee, saya harus mengatakan pada peserta Munas apa yang menjadi aturan yang sekarang. Aturannya itu begini. Kenapa begitu? Begini. Saya jelaskan. Saya sekarang Anda tanya, bagaimana sih dulu cita-citanya itu, aspirasinya bagaimana, saya terangkan begitu loh. Tapi kalau sekarang aspirasi Munas berkembang sesuai dengan dinamikanya, silakan gitu. Tapi namanya Abang ingin mengarahkan agar Munas kali ini tidak merubah DPR dan kesannya gitu. Boleh, keputusan begitu boleh, silakan aja, nggak masalah. Tapi saya harus mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan anggaran dasar. Karena apa? Karena Munas sekarang ini diantarkan oleh anggaran dasar dan PRT. Itu diantarkan oleh itu. Ya, oke. Loh, kalau saya melihat ya satu profesionalisme yang kuat di tubuh organisasi ya, itu yang harus diutamakan ya. Dan saya setuju dengan Menteri Kehakiman yang mengatakan ya, ini bukan regenerasi dalam artian biologis, tapi regenerasi dalam artian wawasan, karena tantangan ya, hukum yang kita hadapi di masa depan itu jauh lebih kompleks, jauh lebih luas ya. Dan kalau profesi ini tidak menyiapkan dirinya ya, profesi ini akan bukan saja dilecehkan, tapi diambil lahannya oleh lawyer-lawyer asing yang lainnya. Karena itu nggak bisa ditunda kok ya. Kita sudah menyatakan kesepakatan akan GATT ya, WTO ya, APEC ya. Nah, mereka akan masuk gitu. Nah, kita boleh pagar demikian tinggi ya, tapi dengan kesepakatan itu, dengan teknologi yang begitu cepat, tidak mungkin dipagari terus. Nah, kan profesi ini mesti menyiapkan dirinya untuk itu. Nah, jadi menurut saya apa yang dikatakan oleh Menteri Kehakiman ya, itu memang yang kita harus ya pelajari secara sungguh-sungguh ya, bahwa sudah waktunya kita lebih bersiap secara profesional ya. Nah, cuman Munas ini sangat bersejarah ya, ini akan menentukan langkah ke depan IKADIN ya. Nah, kita tidak boleh emosional, kita harus kepala dingin ya, dan sikap arif bijaksana dan sikap kenegarawanan ya kan, karena di sini bukan kepentingan individual dan bukan kepentingan pribadi gitu atau kelompok, ini kepentingan organisasi kok. Nah, sejauh kepentingan organisasi itu kita jaga ya, kita jadikan sebagai acuan bersama ya, tidak akan ada soal apa-apa ya. Ya, itu harus diputuskan oleh Munas ya kan. Memang ada yang menghendaki ada perubahan AD PRT, ada juga yang mengatakan tidak perlu ada perubahan AD dan PRT. Nah, itu hak yang dimiliki oleh setiap anggota. Bahwa yang menyatakan ingin merubah itu lebih banyak daripada yang tidak ingin merubah atau sebaliknya, itu putusan Munas yang kita mesti hormati gitu. Nah, saya kira semua kita mesti menghormati. Ya. Nah, itu semua kita mesti hormati ya. Nah, saya akan menghormati putusan itu ya kan. Lah, itu apa ya, saya nggak punya pendapat ya. Saya kira itu siapapun punya kans yang sama, punya peluang yang sama ya. Artinya
ada calon-calon lain dan mereka juga punya ide, punya visi ya, ya kita lihat aja lah, ya kan, semua punya kans yang sama, ya kan. Loh, kalau kita ini kan kita amanat, ya, itu tanggung jawab yang dibebankan kepada kita, ya kan. Jadi menurut saya itu konsekuensi logis ya daripada satu pilihan. Ya. Ada tambahan kan soalnya terpilih kadung ini mau dibawa kemana gitu? Ya, yang penting gini lah, ya kan, kita semua kompak menjaga kesatuan organisasi profesi ini dulu ya. Nah, setelah itu bersama-sama merumuskan agenda kerja masa depan profesi ini. Nah, agenda kerja ini diarahkan sedemikian rupa untuk meningkatkan profesionalisasi di kalangan profesi dan membuat profesi ini lebih siap, lebih tanggap ya dalam menghadapi perubahan-perubahan zaman yang akan terjadi. Itu aja. Ya, terima kasih ya.
saya berkaitan dengan tekad yang makin menguat agar terbentuknya wadah tunggal untuk advokat seluruh Indonesia ini. Sebenarnya sikap kehakiman sendiri bagaimana? Sikap kita sudah berusaha untuk ya apa yang disebut Victory Andaian. Jadi dari belakang kita ikut membimbing, mengarahkan, karena ini juga berkaitan dengan kesadaran daripada para pengacara, para advokat dan penasihat hukum sendiri. Jadi untuk itu saya melihat sudah ada kemajuan selangkah maju dengan kesepakatan daripada organisasi advokat untuk menyatukan kode etik. Kode etik ini penting karena merupakan rambu-rambu tolok ukur dan norma-norma bagaimana menjalankan proses yang baik, dan proses yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan proses untuk dapat menegakkan citra dan menegakkan etika proses itu sendiri di lingkungan dalam, sehingga tidak terjadi praktek-praktek yang merugikan klien, praktek-praktek yang merugikan kawan rekan seprofesi, tentu juga tidak dimaksud untuk merugikan masyarakat itu. Jadi untuk itu dengan telah disepakatinya kode etik untuk dimasukkan paling tidak di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing, ini sudah merupakan suatu kemajuan, keinginan untuk dalam keadaan kebersamaan. Inilah justru yang nanti akan menjadi faktor integrasi pada perwujudan daripada wadah. Karena kekuasaannya justru terletak daripada para pengacara dan advokat. Oleh karena dengan dimilikinya satuan kas, maka juga ini akan sangat mengefisien dan mengefektifkan pengelolaan daripada profesi advokasi. Dan dengan pengaturan ini juga nanti akan jelas siapa nanti yang akan merupakan dan mewakili para penasihat hukum, advokat dan pengacara di Indonesia. Dan dengan satunya wadah ini juga akan mempermudah misalnya nanti di dalam membina, bahkan memberikan kualifikasi pada para anggota nanti sebagai satu seleksi untuk memilih profesi advokasi. Dengan demikian maka banyak hal yang akan bisa diserahkan oleh pemerintah pada organisasi profesi ini, ya, seperti organisasi notaris, dia dapat membina anggotanya sendiri, dapat menguji anggotanya sendiri, bagian paling tidak, dan juga diberikan wewenang untuk memberikan rekomendasi pada anggotanya sendiri untuk menjabat dalam profesi tersebut. Jadi semakin banyak kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan peningkatan profesi itu sendiri, ini akan dapat diberikan kepada organisasi seperti pendidikan dan latihan ini sangat penting. Karena kalau kita melihat batasan daripada kesepakatan AFTA, APEC dan WTO itu pada abad mendatang, awal abad mendatang ini, pintu-pintu atau pagar-pagar investasi, perdagangan, juga itu termasuk perdagangan jasa-jasa, termasuk konsultasi, baik di bidang keuangan, accounting maupun juga di bidang hukum, ini kita akan semakin terbuka luas dengan pakar-pakar untuk membatasi orang luar untuk mengemban profesi itu juga akan terpaksa.
pagarnya semakin direndah. Dan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita harus mengembangkan pengetahuan dan bukan saja ketentuan-ketentuan yang mengatur, tetapi juga kebiasaan yang berlaku di dalam dunia bisnis internasional, di bentuk-bentuk kontrak internasional, bentuk-bentuk alternatif alternatif resolution, jadi itu arbitrase dan lembaga lain yang ini harus dipahami, yaitu terutama perkembangan masalah hukum ekonomi, hukum hak atas milik intelektual, hak cipta, paten, merek, hukum lingkungan, hukum industri, ya. Semuanya ini merupakan perkembangan yang memang akan menjadi lahan daripada proses tindakan. Jadi oleh karena itu misalnya pendidikan yang lalu kalau sekarang diserahkan pada siapa? Ya, tentu pemerintah ikut di sini, tapi juga terutama nanti yang terbaik adalah dilakukan oleh lingkungan sendiri walaupun kita tidak akan membantu. Tapi juga konsekuensi daripada ini katakan perkembangan daripada pengembangan profesi ini kita mengharapkan insyaallah pemerintah akan mempercepat pengajuan rancangan undang-undang penasihat hukum, advokat dan pemberitaan bantuan hukum untuk nantinya. Dari beberapa kalangan praktisi hukum sendiri mengatakan bahwa keberadaan wadah tunggal ini nantinya hanya akan memperbesar peluang makin tidak mandirinya para advokat Indonesia. Pertama dan kedua, mereka menganggap bahwa makin besar peluang mudahnya intervensi pemerintah dalam keberadaan lembaga advokat. Nah, kalau menurut pendapat saya justru sebaliknya, apabila justru tidak punya wadah, tidak mungkin ada peluang lagi untuk memberikan umpan untuk berbeda pendapat, dan untuk menganamaskan dirikan itu kemungkinannya lebih kecil lagi, kalaupun itu dianggap sebagai satu kemungkinan yang justru memperluas intervensi. Dan di sini kita tidak melihat di mana letak intervensi itu, karena kalau tidak satu bahkan pendelegasian wewenang yang berada dalam hak advokat misalnya untuk mengembangkan diri sendiri, juga bahkan mungkin pengawasan atas advokat sendiri ini semakin akan dapat diserahkan apabila dia sering melakukan. Jadi saya tidak begitu paham apa itu secara komunikasi. Kalau sudah menjadi satu wadah justru ada intervensi, memang agak dipersulit kalaupun ada pikiran-pikiran untuk menghadapi itu. Ya, bagaimana dengan pengalaman yang kemarin Pak, bahwa IKD itu sendiri merupakan penggabungan dari 10 lembaga-lembaga yang ada. Mereka bergabung jadi satu, tetapi pada tahun 91 mereka pecah karena ada pemerintah. Saya kira itu bukan saja tidak hanya dapat diciptakan oleh pemerintah, tapi kesatuan daripada warga sendiri. Ya. Jadi seberapa jauh, betapapun ada intervensi, kalaupun itu benar, tapi kalau ini tidak diterima atau tidak diinginkan oleh lingkungan advokasi sendiri, para tokoh-tokoh sendiri, ya tidak mungkin akan terjadi. Tapi sebaiknya kita tidak perlu bicara yang kemarin, kita bicara ke depan dan mengambil hikmah justru dari hal-hal yang merupakan kelemahan-kelemahan di waktu yang lalu. Terakhir Pak Menteri, apakah memang wadah tunggal ini menjadi syarat utama agar RUU Undang-Undang tentang advokat ini segera bisa direalisasi? Saya kira tidak merupakan persyaratan, karena dalam Undang-Undang advokat ini atau penasihat hukum ini tidak akan di situ dikemukakan apa harus ada suatu wadah hukum, karena akan mengatur hak, kewajiban, pembinaan, kode etik daripada advokat. Jadi tidak termasuk misalnya kewajiban untuk, tapi mungkin kewajiban kalau harus dia merupakan anggota dari satu organisasi advokat, kewajiban pelaksanaannya itu jadi, karena di Amerika Serikat pun di sana pun federasi kepada lawyers, American lawyers ini juga kewajiban harus keanggotaan itu
sebelum menjadi anggota, misalnya sebelum mengemban profesi di masyarakat maupun baik di pemerintahan maupun di masyarakat malah. Jadi pengaruh dan wibawanya satunya wadah di Amerika Serikat ini sebagai satu federasi dan sebagai lawyer itu bahkan dia mempunyai pengaruh dan wewenang untuk merekomendasikan hakim-hakim itu bahkan sering dimintakan konsult oleh senat, oleh pemerintah dan sebagainya karena tidak seperti ini. Siapa ketua yang mau memberikan Harusnya silakan saudara pimpinan dengan digabungkan dalam pasal 14 BRT maka itu terdapat oleh karena itu mohon pasal 14 sudah kepada kantor saja ya mengenai cara anggota biasa IKADIN. D. Telah menunjukkan dedikasi terhadap IKADIN. D. Pernah menjadi pengurus DPP IKADIN. D. Telah menjalankan praktek sebagai advokat sekurang-kurangnya 10 tahun. Kalau saya lihat ini tidak ada yang bertentangan dengan pasal 14 ayat 3. Jadi saya kira tidak ada permasalahan dalam 14 ayat 3 tentu saja juga mengacu pada anggota yang baru. Saya kira begitu. Adalah sempurnakan sesuai dengan pasal 14 ayat 3. Jadi pasal 17 mohon disempurnakan sesuai dengan masalah yang diulang. Oke, kalau itu bab 1 apa yang sudah yang mengenai kawan-kawan formatur yang kedua. silakan. Jadi di sini di bab 2 dalam draft 2 ada saudara saya tanya 2 para ketua Dewan Pimpinan Cabang atau wakilnya menyerahkan sebanyak-banyaknya 5 nama-nama calon pematur yang telah dipilih dalam bab anggota cabang kepada pimpinan sidang. Setuju? 3. Setelah menerima penyerahan, BM meminta kepada petugas Organizing Committee atau TOC untuk mencatat nama-nama tersebut di papan tulis yang disediakan. Setuju? TOC membagikan kartu suara kepada para peserta bersama. PM meminta kepada para untuk menuliskan 3 nama dari antara calon tetap sebagai calon pematur terpilih. Setuju?
lipat. Kotaknya ada nggak? Masih ada nggak? Satu dilipat. Dilipat supaya tidak besar. Saya bacakan. Pertama, 2, Haji Johan Jauhari SH. 3, 4, 5, John Peter Nasar SH. Ketiga, Ali Aryoto. 2, Otto Halibuan. 3, Sri Mulyani. Dan selanjutnya Kiki Sugoyo. 4, Hernando Sudarno. 3, Sujono. Haryawati Prabowo. 2, Johan Jauhari. 3, selanjutnya Johan Jauhari. 3, Eko Tambuna. 4, Mandi Timurati. 7, Saraswati. 8,
Jauh Hari. 3. R.O. Tambunan. 4. Amin Aryoto. 5. Bob P. Nainggolan. 5. Haryono Citro Subono, Johan Johari, R.O. Tambunan. Murabir, R.O. Tambunan. Maruli Simurabir, Oto Hasibuan, Amin Aryoto. Maruli Simurabir, Johan Johari, Amin Aryoto, Maruli Simurabir. Haryono Citro Subono, Johan Johari, To Hasibuan, Amin Aryoto, Bob Nainggolan. Otto Hasibuan, Maruli Simurabir. Haryono Citro Subono, Johan Johari, Sujono. Saya selesaikan dulu ya. Yang pertama tadi Sujono, Haryono, dan terakhir Johan Johari.
Kita mempertimbangkan ketua umum yang baru. Jalan-jalan. Saya ucapkan beberapa kata saja karena tidak bisa menumbuhkan apa yang harus saya katakan. Saking saya terharunya atas ada pertanyaan atas konsekuensi dari saudara semua dan saudara sportif dan demokratis ya. Seperti itu. Demokrasi adalah tidak ada cara, tidak ada kita tidak eksis dan hidup siapa yang menyangka bahwa kita semua mencintai agama itu sekali lagi kami selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kendati pun di sana sini ada